Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina bil fawzi fid dharain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus saqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Salah satu bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya hanya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita adalah, sudah sejauh manakah ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita lakukan setiap hari, apakah sudah menuju ucapan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang sudah, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Kita termasuk orang yang beruntung kalau memang kita sudah termasuk seperti itu. Tetapi kalau belum, mari mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi waktu oleh Allah, mari kita gunakan waktu ini, kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, salah satu tujuan ibadah adalah untuk membentuk manusia supaya manusia menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 komponen yang bisa membantu kita, yang bisa mengarahkan kita menuju takwa yang sebenarnya. Kata ulama, at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamati. Ada 3 komponen takwa. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kita mau menuju takwa yang hakiki, takwa yang sebenarnya, harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Ilmu mempunyai peran yang sangat penting, karena semua ibadah yang kita kerjakan harus didukung dengan ilmu pengetahuan.
Kata ulama, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal ibadah yang kita kerjakan tanpa kita dasari dengan ilmu pengetahuan, maka mengamalkan ibadah seperti itu hukumnya mardud. Apa itu mardud? La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu ilmu apa yang wajib kita pelajari? Tentunya kita harus mempelajari semua ilmu pengetahuan yang ada hubungannya, baik dengan hubungan dengan duniawi maupun hubungannya dengan ukhrawi. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, makanya di dalam Al-Quran ini namanya banyak. Nama-nama Al-Quran ini ada 70. Di antara 70 ini ada 4 nama yang paling masyhur. Yang pertama, Al-Quran dinamakan Al-Quran. Quran artinya bacaan. Artinya semua umat Islam wajib hukumnya harus bisa membaca. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada orang Islam yang tidak bisa membaca. Yang kedua, Al-Quran dinamakan Alkitab. Kitab artinya tulisan. Ini juga mengingatkan kita sebagai umat Islam, di samping kita bisa membaca, harus bisa menulis. Bahkan di dalam agama Islam, dalam ajaran Islam ini double. Bisa menulis dari kanan dan bisa menulis dari kiri. Membaca dari kanan dan bisa membaca dari kiri. Jadi ilmunya lebih lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kalau kita sudah bisa mengamalkan ini, semua umat Islam sudah tidak ada yang buta huruf lagi, maka kita akan jayalah sesuai apa yang disabdakan Rasulullah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu hebat, tidak ada lebih hebat daripada Islam. Islam itu tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Sehingga kalau kita sudah bisa membaca dan menulis, ada nama lain dari Al-Quran yang namanya Al-Huda, yaitu petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran. Kita bisa memahami petunjuk yang ada di Al-Quran apabila kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa memahami tulisan-tulisan yang ada di Al-Quran. Yang keempat, setelah kita memahami petunjuk, maka kita bisa membedakan. Ada nama Al-Quran yang namanya Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda. Inilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita kaji, sehingga dengan ilmu kita akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amal. Unsur yang kedua adalah amal. Amal ini adalah sebuah wujud, sebuah bukti bahwa kita ini benar-benar ingin menjadi orang yang baik. Karena ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya kita kalau sudah dapat ilmu, mari kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak isyarat yang perlu kita pahami. Contoh, dalam ibadah kita sehari, kita ada yang namanya sholat. Sholat ini ada rukun. Salah satu rukun ada yang namanya sujud. Sujud ini kalau kita amati, antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Artinya apa? Hei orang Islam, hei orang yang beriman, suatu saat kau jadi orang atasan, harus ingat sama bawahan. Suatu saat kau jadi orang yang kaya, harus ingat sama yang miskin. Suatu saat kau jadi orang yang hebat, harus ingat sama yang lemah. Suatu saat kau jadi orang yang sehat, harus ingat sama yang sakit. Suatu saat kau jadi orang yang hidup, harus ingat sama yang mati. Ini sebuah isyarat yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya orang Islam dilarang pelit. Orang Islam harus punya jiwa sosial yang tinggi, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu sesama saudara-saudaranya.
Ini salah satu amal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu istiqamah. Selain ilmu dan amal, kita harus memperhatikan cara mengamalkannya, harus istiqamah. Istiqamah artinya continue, terus menerus, karena amal ibadah kita ini diperintahkan sampai akhir hayat kita nanti. Maka ada ulama mengatakan ja'atil karomah ba'dal istiqamah. Kemuliaan akan kita dapatkan apabila kita bisa melakukan ibadah secara istiqamah. Karena ibadah ini sebenarnya bukan berat, yang berat adalah istiqomahnya. Seperti apa? Misalnya ada hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Siapa orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini artinya pengucapan kalimat ini dimulai dari waktu kita sehat sampai kita sampai kita menuju akhir hayat kita. Kalau kita bisa istiqomah seperti itu, maka apa yang disampaikan Rasulullah akan kita dapatkan apabila kita bisa mati seperti itu, termasuk mati yang husnul khotimah. Mudah-mudahan tiga perkara ini bisa memotivasi kita, bisa mengingatkan kita, dan bisa mendorong ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya dalam menjalankan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya ada beberapa halangan, ada beberapa kendala, ada beberapa ujian-ujian yang akan kita hadapi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita jangan bersedih hati, karena apa yang kita kerjakan semuanya pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan ini tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian kita, maka semakin besar balasan yang akan diberikan Allah kepada kita. Maka kita gak usah pesimis, tetap optimis dan semangat dalam berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah dan bisa melakukan ibadah secara istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat
Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa an sairi buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allah